Selamat datang di channel Ngoding Python bersama saya Vivai, dan kali ini kita akan membahas mengenai menyiapkan dataset untuk pembelajaran PyTorch dasar kita. Ini adalah episode keempat dari series PyTorch untuk pemula. Nah, sebelum kita mulai, kita coba revisit dulu kode kita yang ada pada video sebelumnya ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, kenapa kita pakai in features-nya satu dan out features-nya satu? Karena di sini kita mau membatasi dulu kalau misalnya kita membuat model dengan satu fitur dengan satu output. Nah, pada kasus ini nantinya kita akan membuat sebuah model linear gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat in features-nya satu dan out features-nya satu, ini akan menentukan jumlah weight yang nanti terbentuk saat inisiasi model linear ini. Nah, sebagai contoh ini bisa kita lihat kalau misalnya in feature satu, out features-nya satu, maka kita bisa lihat di sini weight-nya adalah 1 gitu ya. Karena dia simply tinggal Wx plus B, di mana W-nya itu adalah weight-nya, nah X-nya itu adalah data kita gitu ya. X-nya cuma 1, jadi kita tinggal mengalihkan dengan 1 weight saja gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau di real world ini bisa nggak sih lebih dari 1? Bisa banget gitu malah. Jadi kalau misalnya kita tambahin jadi 5 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa weight-nya ini juga akan berubah menjadi 5. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa weight-nya ini ada satu baris gitu ya. Jadi ada 5 kolom. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kalau datanya ada 5 fitur ya, katakanlah X1 sampai X5, maka masing-masing ini akan dikalikan dengan data kita. Jadi weight pertama ini untuk X1, weight kedua ini untuk X2, weight ketiga untuk X3, dan seterusnya sampai X5. Nah, kita juga bisa juga sebenarnya kalau misalnya dari satu fitur misalnya outputnya jadi 3 lah misalnya. Nah, ini kita bisa lihat jadinya kita punya weight dengan satu kolom gitu ya dan 3 baris. Jadi nanti bisa kita bayangkan bahwa satu fitur kita itu yang data X1 itu nanti bakal dikalikan weight pertama, weight kedua ini dan weight ketiga ini, dan menghasilkan 3 output yang baru gitu. Nah, ini jangan lupakan di sini juga ada bias ya. Ada 3 juga. Jadi untuk yang hasil perkalian yang pertama ditambahkan ini, yang kedua ditambahkan ini, yang ketiga ditambahin ini. Nah, tadi kan kalau yang sebelumnya biasnya tetap 1 karena dari 5 fitur tadi jadi satu output gitu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi intinya kita membatasi kasus kita ini hanya 2 dimensi aja, karena selain lebih simpel, kita juga bisa memvisualisasikan nanti bentuk modelnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita coba kasih nama dulu. Ini 02, ini adalah kelas linear. Kita bikin notebook baru, ini kita close dulu. Nah, untuk notebook ini nanti kita bikin dari mulai menyiapkan dataset sampai kita membuat modelnya. Jadi di sini saya kasih nama model linear. Oke, yang pertama kita akan melakukan import library yang dibutuhkan. Nah, nanti kalau misalnya ada library-library tambahan yang baru gitu ya, saya bakal tambahin di atas aja supaya lebih rapih aja ya. Jadi di sini kita membutuhkan torch, terus yang kedua adalah numpy, sama yang ketiga adalah matplotlib. Oke, ini untuk sementara library ini aja dulu yang kita butuhkan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya sering dapat pertanyaan kenapa saya harus menambahkan matplotlib inline di sini. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah magic function dari Jupyter. Sebenarnya intinya kalau misalnya kita pakai dan nggak pakai, ini perbedaannya cuman kalau nggak pakai kita harus pakai plt.show untuk menampilkan plotnya. Tapi kalau misalnya matplotlib inline ini, satu sel itu kalau misalnya nanti kita panggil library dari PLT ini, dia otomatis bakal langsung nampilin hasilnya gitu. Sebagai contoh aja misalnya plt.title halo. Nah, ini otomatis dia langsung nge-generate gitu. Jadi kita nggak perlu plt.show gitu. Jadi lebih intuitif lah kalau misalnya kita berada di Jupyter Notebook atau di Google Colab. Nah, ini juga saya nggak terlalu suka nih sama tulisan di sini ya. Jadi saya tambahkan di sini titik koma supaya tulisan sebelum plot itu tidak kelihatan. Nah, ini saya hapus dulu.
Itu cuma contoh aja. Selanjutnya kita akan membuat sebuah toy dataset lah ya. Jadi dataset yang emang sebenarnya kita desain buat kasus ini gitu. Nah, model yang pertama kita buat adalah regresi linear. Nah, jadi kita akan menyiapkan dataset untuk regresi linear itu. Oke, kita akan coba bikin angka acak untuk X ini dengan menggunakan torch.random normal. Jadi random yang berdistribusi normal. 100 data dengan satu fitur gitu ya, atau satu kolom saja. Nah, misalnya kita bikin Y sama dengan X. Nah, selanjutnya kita coba visualisasikan plt.scatter x.numpy sama y.numpy. Oke, kalau kita lihat datanya adalah seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena pasangan X dan Y-nya sama. Nah, ini kita mau coba lihat sampel datanya lah, 5 data teratas. Nah, ini kita coba bikin list zip untuk pasangan x.numpy sampai data kelima, terus Y numpy sampai data kelima juga. Nah, ini bisa kita lihat datanya X sama Y-nya sama ya. Jadi 0,72, 0,72 ya kita tinggal cari aja 0,72 di mana, katakanlah di sini. Nah, 0,72 di Y juga di sini. Jadi dapatlah titik ini. Nah, bisa dibayangkan kalau X sama dengan Y ya jadinya garis lurus saja, sama seperti persamaan Y sama dengan X ini. Nah, kalau misalnya datanya begini, ini bagi model gampang banget untuk trainingnya. Jadi kita mau coba kasih noise dulu sedikit ke datanya. Caranya adalah kita coba tambahkan dengan torch randn 101 gitu. Jadi kita kasih noise. Jadi noise-nya itu adalah bilangan acak berdistribusi normal juga, sama kayak X-nya. Nah, kita coba jalanin. Nah, ini kalau kita lihat ya lumayan lah ya, lumayan agak ngacak gitu ya. Nah, ini grafnya kan kalau kita lihat kan sumbu X-nya dari min 3 sampai 3, terus sumbu Y-nya ini dari min 4 sampai 4. Nah, ini mau saya coba perbesar sedikit gitu ya. Kita kali dengan 10 gitu misalnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini range-nya udah lebar, min 20, 20, ini bahkan lebih gitu ya. Ini juga Y-nya min 20 sampai 20, tapi datanya kok makin kecil gini ya. Datanya jadi kelihatan menyusut gitu. Nah, ini mau coba saya buyarkan lagi lah dalam tanda kutip. Nah, ini kita coba main di Y-nya. Saya mau coba kali 5 bagian noise Y-nya. Jadi bagian ini itu dikali 5 dulu baru dijumlah dengan si X. Nah, ini kita coba jalankan. Oke, kita bisa lihat ya, ini titiknya sudah mulai buyar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, walaupun datanya udah kelihatannya bagus, tapi ada satu concern lagi, yaitu karena data ini dibangun dengan menggunakan bilangan random berdistribusi normal, artinya data yang saya generate ini bakal berbeda dengan data yang teman-teman generate. Nah, sebagai buktinya, kalau misalnya kita lihat di sini, walaupun kode kita sama, tapi kita bisa lihat isi dari X sama Y punya saya dan punya teman-teman saat ini pasti berbeda. Karena memang dibangun dengan menggunakan bilangan random. Nah, jadi akibatnya kalau misalnya kita jalanin lagi bagian ini, nah datanya berubah lagi. Kalau kita jalanin lagi, datanya berubah lagi. Dan berubah terus saat kita jalanin. Tapi sebenarnya randomnya di sini tuh nggak benar-benar random. Randomnya itu sebenarnya bisa kita atur. Nah, ini disebut dengan pseudo random. Nah, jadi saya pengen coba mastiin dulu data yang saya generate itu sama dengan yang teman-teman generate. Sehingga kalau misalnya nanti ada hasil yang tidak sesuai ekspektasi setelah kita training model gitu misalnya, kita bisa trace lagi dari awal apa yang berbeda dari kode teman-teman dan kode saya gitu. Nah, di sini supaya data kita sama, kita tambahkan yang namanya seed gitu ya. torch.manualSeed. Saya pakai angka seed-nya ini 93. Jadi pastikan kalau teman-teman pengen datanya sama dengan yang saya generate di sini, pastikan menggunakan seed 93. Karena setiap seed ini ya hasilnya bakal berbeda-beda. Nah, kita coba jalankan.
Nah, ini saya jamin data saya dan teman-teman ini bakal sama. Nah, kalau kita jalanin terus, selama di dalam selnya ini ada manual sheet ini dia bakal sama terus datanya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk membuktikan, teman-teman pasti memiliki dataset yang sama dengan saya, yaitu seperti ini. Nah, mungkin sekian dulu video mengenai menyiapkan dataset untuk pembelajaran PyTorch kita. Kita akan menggunakan si X dan Y ini untuk kita training dengan menggunakan model yang nantinya akan kita buat di series ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mau coba kasih judul dulu di atas sel ini. Karena nantinya modelnya pun kita akan tulis di sini. Jadi setiap episode ini kita kasih judul gitu ya. Mulai dari bikin dataset, terus kita konstruksi model, training model, sampai testing model. Nah, ini setelah saya bikin sel baru, di sini saya klik kode ini, kita ganti ke Markdown. Kita tulis dengan menggunakan satu pagar, menyiapkan dataset. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.